maksud saya ini kan di kelompok 7 ini lagi bahas tentang keortogonalan ya, keortogonalitas. Tapi yang dimaksud ortogonalitas di sini yang di kelompok 7 itu adalah ini di matriks X-nya itu ya, memang betul kalau di tadi matriks transfer sama matriks inverse-nya, maksudnya kolom-kolom X-nya itu loh, kolom-kolom dalam matriks X-nya ini ya, ini saling bebas gitu ya. Yang disebut ortogonal itu kan hasil kalinya itu nanti hasil kali vektor-vektornya itu kalau kita jumlah ya, penjumlahan hasil kali vektornya itu sama dengan 0 kan, karena di sini juga dituliskan ya. Jadi kalau misalnya ini jika di sini X1 dan X2 ortogonal, maka di sini X1 absen dan X2 ini akan sama dengan 0. Jadi kan dari matriks X itu kita partisi kan, partisi menjadi 2 lah, matriks X1 dan X2. Nah ini kalau kita kalikan ini akan sama dengan 0. Ya, artinya kan matriks X ini dalam regresi gitu kan, isinya itu adalah kan nilai-nilai dari kubah penjelas kan. Kalau untuk regresi ya enggak, ini X ini ya, isi dari matriks X itu adalah di sini dari regresi. Nah ini ya kan, isinya ini adalah nilai-nilai amatan untuk kubah penjelas. Nah, yang disebut kolom 1, kolom 2 dengan kolom lainnya. Artinya kalau saling ortogonal itu adalah saling bebas, artinya dengan kata lain tidak ada multikolinier. Yang mungkin waktu di regresi kan sudah belajar ya pengertian multikolinier. Memang dalam melakukan uji hipotesis parameter ini dalam regresi kita pastikan dulu tidak ada multikolinier. Ini sebenarnya bab ini yang menunjukkan apa ya, penyederhanaan perhitungan lah ya. Kalau misalnya kondisi-kondisi ini sudah validasi oleh pengujian hipotesisnya. Jadi ini kasus, lihatlah contoh ini ya. Anggaplah kita sudah punya ini amatan-amatan dari kubah penjelasnya itu sudah saling ortogonal dan saling bebas. Nah sekarang kita akan menguji apakah beta 1, jadi di sini yang kita ini 1, misalkan ini beta 1 sama dengan 0 atau tidak. Artinya kubah penjelasan X1 ini apakah signifikan atau tidak pengaruhnya terhadap Y. Nah, karena yang akan kita uji adalah beta 1, maka partisi matriks X-nya nih ya, di sini ini yang sebagai matriks X1-nya ini adalah elemen-elemen yang bersesuaian dengan kubah penjelas yang pertama ya. Jadi di adjust gitu ya matriks X-nya untuk yang tadinya di kolom 1 itu isinya 1 semua ya, masuk ke kita pindah gitu ya, kita pindah di sini ke yang matriks X2 sebagai elemen dari X2. Jadi ini sebagai X2-nya, ini sebagai X1-nya. Nah, begitu juga kalau misalnya kita akan menguji misalnya beta 3, 0 beta 3 sama dengan 0 atau tidak. Berarti yang kita pindah di sini adalah nilai-nilai amatan bersesuaian dengan X3. Ya. Tinggal ini nanti disesuaikan aja sisanya ya. Nah, contoh. Nah, kemudian di sini juga untuk menentukan jumlah kuadratnya ya, jumlah kuadrat regresinya. Ini kan karena tadi yang akan dicek itu, yang akan diperiksa itu adalah beta 1, ya berarti di sininya jumlah kuadrat regresinya X-nya tinggal diganti menjadi X1 ya. X1 ini yang kita pakai ini. Ini contoh, kubah penjelasnya ada 3 ya. Nah, ini kalau kita cek, ini adalah saling ortogonal ya, hasil kali ini vektor-vektor kolomnya itu kalau kita kalikan itu ya, itu akan sama dengan 0. Nah, kemudian ini kita split ya, kita split ini yang sesuai ini yang kubah pertama. Oke, ditaruh di sini ya, dan seterusnya. Ini jumlah kuadrat untuk jumlah kuadrat regresi ya, untuk yang beta 1 seperti ini, sehingga nanti kita dapatkan ini ya, untuk
uji F-nya, statistik uji F-nya. Pertama ini jumlah kuadrat untuk beta 1 dengan jumlah kuadrat residu ya. Ini residu ya. Apa? Ini KTG sebenarnya kan ini udah dibagi dengan DB ya. Yang atas ini sebenarnya dibagi dengan DB juga. Ini kan yang bawah dibagi DB nih, jumlah kuadrat residu. SS res itu jumlah kuadrat residu ya. Tadi saya dengar kata Siva bilangnya jumlah kuadrat galat ya, jumlah kuadrat error. Jumlah kuadrat residu ya, jadi beda ya. Galat itu ya di pengertian di populasi ya, residu itu galat. Ya. Residu itu kita berdasarkan sampel kan, residu itu terkaitnya ke sampel. Sementara kalau galat atau error itu ke populasi. Nah di sini di atas itu sebenarnya juga dibagi bahwa itu jumlah kuadrat residu kan dibaginya DB-nya NP, yang atas DB-nya berapa? Sebenarnya ada DB-nya juga ini. DB-nya 1 ya, karena ini kan parameter yang akan diduganya kan 1, cuma beta 1 aja kan. Ini sebenarnya atasnya itu dibagi 1 ya. Oke, seperti ini. Nah ini berdasarkan R ya. Oke, berdasarkan R ini beta 1 sama ya, hasilnya ini tidak titik-titik untuk menolakkannya. Jadi sampai sini saya pahami ya. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke bab 5. Bab 5 itu model linier juga, yang ini penambah mata kuliahnya model linier ya. Makanya yang dibahas ini adalah model linier. Tapi mulai dari bab 5 dan materi apa itu matrik yang tidak full rank dengan yang full rank itu maksudnya gimana ya? Afifah bisa jelaskan apa sih itu matriks yang tidak full rank? Ada nggak Afifah? Ada Bu. Ya. Apa? Maaf Bu, pertanyaannya apa Bu? Matriks yang apa Bu? Oke, ini kan bab 5 ini kita akan bahas pendugaan parameter ya pada model linier di mana matriks X-nya ini tidak full rank. Artinya pangkatnya tidak penuh. Nah, seperti apa contohnya? Misalnya, ya apa sih bedanya matriks full rank dengan tidak full rank itu? Bisa kasih contoh enggak? Kalau di regresi, tadi aja yang contoh yang terakhir tadi. Rubah penjelasnya kan ada 3 ya. Kan? X1, X2, X3. Matriks X-nya tadi ukurannya berapa kali berapa? Misalnya tadi ke bawahnya ada berapa amatan tuh tadi kelompoknya. Yang kelompok 7 itu yang terakhir tadi N-nya ada berapa ya? Ingat nggak kelompoknya Rifan tadi N-nya berapa ke bawah? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 15 ya? 11, 12, 13, 14, 15 Bu. 15 ya? 15. X-nya ada, rubah penjelasnya ada berapa tuh? 3. 3. Terus jadi ukuran matriks X-nya itu berapa kali berapa? Tadi yang contoh soal kelompok 7. 3 kali 15 Bu. Ukuran X-nya, matriks X-nya, matriks X-nya. Kalau pakai modelnya ada beta 0. Slide 9, slide 9 matriks. Saya udah turunin ya. Udah download belum tadi yang kelompoknya ini?
Udah ya, slide 9 dilihat. Ukuran X-nya berapa kali berapa? 4 kali 15, Bu. 4 kali 15. 15 kali 4. Iya, 15 kali 4. Baris kali kolom. Iya, barisnya kan ada 15 ya. Kalau nyebutin matriks ukurannya baris dulu yang disebut. Ya, kecuali kalau ditranspos ya. Jadi ukurannya 15 kali 4. Terus rank-nya itu berapa? Rank-nya ada. Kolomnya ada berapa itu kolomnya? Kolomnya ada 4. 4. Ubah penjelasnya ada? 3. Nah, kenapa di 4? Karena pakai intercept ya. Ya. Nggak ada intercept ya. 3 itu kolomnya. Nah, situ perhatikan matriks S-nya. Kan tadi kolomnya ada 4. Barisnya 15. Rank-nya berapa? Halo? Rank-nya berapa itu? Udah cepetin, udah keluar belum? Halo? Itu kan saling bebas kan semuanya? Yang bebas ya? 4 bukan, Bu. Ya. Jadi itu kan saling bebas semua tuh ya. Kolomnya 4, rankingnya juga atau pangkatnya juga 4 ya. Berarti matriks X itu merupakan matriks yang berpangkat penuh. Enggak? Bentar ya, sebentar saya ini dulu. Ini saya mau share nggak bisa nih. Oke lah. Nah jadi oke, balik lagi ya. Tadi perhatikan ukurannya 15 kali 4. Berarti dari 15 sama 4 itu kan yang paling minimum kan 4 ya. Nah, berarti ranking yang paling besar untuk X itu yang maksimum itu adalah sama dengan 4. Itu kalau full ya. Kalau full itu nggak mungkin sama dengan 5 ya. Ya kan tadi ukurannya 15 kali 4. Nah, dari 15 dan 4 itu kan kita cari yang minimumnya berapa? Dari angka 15 sama 4 itu. Minimumnya kan 4. Artinya rank si X itu kalau full itu maksimum itu akan sama dengan 4. Nah, kebetulan untuk yang di sini kasus kita, ini kan karena ortogonal semuanya ya antara XX ini, si X ini memiliki ranking yang full sama dengan 4. Nah, tetapi ada kalanya nanti kita akan jumpai matriks X ini ya tidak ortogonal semuanya, kolom-kolomnya itu tidak semuanya saling ortogonal. Mungkin yang ortogonal hanya kolom kedua, 3 dan 4 saja gitu ya, yang saling ortogonal itu hanya di situ aja, atau misalkan yang ortogonal itu hanya kolom 1, 2, 3 saja, sehingga jika seperti itu rank atau pangkat dari si X itu hanya sama dengan 3 karena hanya 3 kolom saja yang saling bebas. Nah, artinya di sini matriks X tersebut memiliki pangkat yang tidak full gitu ya. Karena tadi kan kalau full itu harusnya sama dengan 4. Nah, di sini karena hanya 3 kolom aja yang saling bebas, berarti pangkat dari matriks X itu sama dengan 3. Nah, artinya tidak full ya. Nah, di sini istilahnya kalau di buku ini adalah less than full rank, lebih kecil dari ya, kurang dari, ya less kan kurang dari ya. Kurang dari full maksudnya. Nah, sebentar saya mau
Anda sambil dibuka juga ya buku model linearnya, isunya. Ini saya sudah share screen, terlihat nggak ya? Terlihat nggak saya share screen? Halo? Tidak ada, Bu. Nggak ada ya? Oke, Anda sambil buka deh ya. Ini kenapa ya? Kok mau share screen aja susah banget. Saya keluar dulu ya. Saya keluar. Saya share screen, sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke. Tadi sudah ini. Ya, ini jadi bab 5 ini kita fokus pada pendugaan dari parameternya ya. Sementara nanti untuk bab 6 itu fokusnya di pengujian hipotesisnya. Pendugaan parameter dari model linier di mana matriks X-nya ini tidak berpangkat penuh. Ya, tadi kita sudah berikan ya contohnya pengertian dari matriks X yang tidak berpangkat penuh itu seperti apa. Nah, di bab 3 dan 4 kita fokusnya kepada matriks X yang berpangkat penuh. Dan matriks yang berpangkat penuh ini implikasinya apa? Jika kita memiliki matriks X yang berpangkat penuh, maka implikasinya nanti matriks X aksen X-nya pun akan berpangkat penuh. Ya, jadi kalau misalnya ini ya X-nya ini berpangkat penuh, ya, jadi kalau misalnya kita punya Y sama dengan XB plus E, ininya full rank, ya, maka X aksen X-nya pun akan full rank. Ya. Nah, jika X aksen X-nya full rank, ya, maka nanti pada saat kita akan menduga ini, menduga beta, nah, ini kan beta
diduga oleh beta duga ya, atau oleh B ya. B atau beta duga. Ini kan formulanya X aksen X gitu kan ya, plus kemudian X aksen Y ya. Nah, karena X aksen X-nya ini full rank, maka nanti pada saat kita menghitung inverse-nya di sini ya, ini akan kita akan mendapatkan non singular ya, matriks yang non singular. Sehingga jika matriksnya itu non singular, kita akan mendapatkan nilai-nilai penduga beta yang sifatnya unik. Ini unik. Ya, jadi karena di sininya itu non singular. Ini non singular. Ya. Artinya kita hanya memiliki satu jawaban ya, unik itu kan hanya satu gitu kan. Satu jawaban untuk penduga dari nilai beta. Ya, jadi kalau misalnya di sini ada beta 1, beta 2, beta 3 yang nilai-nilainya udah fix gitu ya, tertentu hanya itu gitu ya, tidak memiliki alternatif yang lain. Nah, sementara jika kita memiliki matriks X yang tidak full rank ya, jadi di bab 5 ini kan kita akan bahas matriks X-nya yang tidak full rank ya. Jika X-nya itu tidak full rank, maka X aksen X-nya pun akan menjadi tidak full rank. Jadi di sini kalau misalnya ininya less than full rank, nah maka X aksen X-nya pun akan ini less than full rank juga. Nah akibatnya kalau X aksen X-nya ini less than full rank, ya, kita akan dapatkan matriks inverse ya. Di sini X aksen X-nya itu akan singular ya. Di sini ini akan singular. Nah, jika dia singular, ya, dia berarti apa? Tidak memiliki inverse. Ya, di sini implikasi disebutkan ya. Kalau dia tidak full rank, maka dia akan singular. Ya. Determinannya sama dengan 0 ya. Karena dia determinannya sama dengan 0, maka dia tidak ada inverse-nya. Ya, kita tidak bisa mendapatkan inverse yang biasa ya. Ini tidak ada. Tidak. Ya. Matriks ini tidak memiliki inverse. Since this matrix has no inverse, ya, maka metode-metode yang biasa diterapkan pada matriks berpangkat penuh yang di bab 3 dan 4 itu tidak bisa kita gunakan dalam hal ini. Ya, karena tadi kan S-nya singular, jadi dengan inverse yang biasa kita tidak bisa peroleh gitu ya, tidak ada inverse-nya. Jadi ya kalau ini tidak ada inverse ya penduga dari beta ini tidak akan bisa kita dapatkan. Sehingga kita perlu metode lain ya atau cara lain. Nah, ini sebagai contoh review dulu gitu ya, mungkin yang seperti apa gitu ya penerapan dari matriks yang tidak full rank ini. Nah, Anda kan sudah belajar rancop ya, di rancop sini khususnya Anda sudah belajar rancangan acak lengkap gitu ya, mungkin one way ya, jadi satu faktor ya, rancangan yang hanya melibatkan satu faktor. Mungkin Anda sudah belajar yang rancangan acak lengkap atau rancangan acak kelompok gitu ya. Nah, ini bukan yang two way ya. Kalau yang two way itu ke faktorial ya. Jadi rancangan yang satu arah gitu ya. Satu arah di sini pada ada rancop, mungkin Anda kenal namanya rancangan acak lengkap dan rancangan acak kelompok. Rancangan acak kelompok itu sebenarnya termasuk one way juga gitu ya. Tapi di situ karena ada karena objek-objek amatannya itu tidak homogen ya, sehingga kita melakukan pengelompokan ya, tapi tetap aja yang menjadi konsennya sih hanya satu faktor gitu ya, hanya satu treatment gitu ya. Nah, misalkan di sini kita tertarik gitu ya untuk mengamati apakah ada perbedaan hasil panen gitu ya, hasil panen
akibat diberikan suatu pemupukan ya. Jadi di sini ada kita ingin melihat dosis pupuk gitu ya terhadap hasil panen. Nah, dosis pupuk yang dicobakan ya ini jadi yang disebut treatmentnya itu adalah pemupukannya ya. Nah, dosis pupuk yang dicobakan itu misalkan ada 3 ya, ada 3 level gitu ya. Misalkan pupuknya 10 mg atau gram ya, 10, 15, 20 gitu ya. Di situ berarti pakai tetap satu namanya pupuk gitu ya, pemupukan. Kita hanya akan melihat pemupukan terhadap hasil panen. Ya satu faktor. Nah kemudian di sini kan ada tiga level pemupukan, berarti kita sebenarnya punya tiga populasi lah kalau kayak gitu ya, dalam tanda kutip ya kita sebenarnya memiliki 3 populasi hasil panen yang berdasarkan pupuk 1, pupuk 2, dan pupuk 3. Nah di sini modelnya yang biasa kita kenal adalah seperti ya YIJ ya, kalau misalkan dituliskan seperti ini, YIJ ini adalah hasil panennya ya, hasil panen gitu kan. Mu ini adalah rataan umumnya ya, jadi hasil panen di sini adalah tadi treatmentnya gitu ya, sementara J-nya itu adalah ulangan ya. Jadi di sini misalnya Y11 gitu ya, berarti ulangan yang pertama dan kemudian diberikan dosis pupuk yang level 1. Ya di sini TOI ini perlakuan ya, perlakuan atau treatment. Jadi ada 3 level misalnya 10 gram, 15 dan 20 misalnya ya. Ini secara umum dituliskan I-nya itu sama dengan K, J-nya sama dengan MI. Jadi kalau misalkan kayak kita ingin melihat di sini nulisnya susah. Nah oke lah, ini misalnya Y11 ya, Y12, Y11 ini untuk yang diberikan pupuk yang level 1 ya. Kemudian yang berikutnya Y21, Y22 ini sampai Y2 N2 ya. Ini sekali kompol ini. Nah ini maksud saya ini amatan-amatan ini ya, ini harusnya ke bawah lagi ya, satu lagi mungkin di sini aja ya, saya tulis Y31, Y32, Y3, N3. Jadi ini adalah hasil panen ya, misalnya ini amatannya untuk yang diberikan pupuk level 1 gitu ya. Ini ada sebanyak N1 ulangannya ya, kemudian ini sebanyak N2, ini sebanyak N3 ya. Nah, kemudian ini bagaimana kita akan membuat dalam bentuk matriksnya ya. Ini kalau kita nyatakan dalam bentuk matriks ya, ini sebenarnya bisa juga dituliskan dalam bentuk seperti ini, Y sama dengan XBK plus error ya. Kita yang ke PowerPoint jadi di sini dalam bentuk
Cek lagi. Saya sebenarnya mau share screen yang PowerPoint-nya, tapi di pilihan ini kok nggak muncul ya. Oke, sini aja deh. Oke ya. Jadi ini tadi model untuk menggambarkan rancangan acak satu arah tadi ya. Misalkan untuk rancangan acak lengkap gitu ya. Di sini tadi saya ilustrasikan, misalkan kita ingin membandingkan hasil panen antara hasil panen padi lah ya gitu lah ya. Hasil panen padi yang diberikan pupuk dosis 1, 2, dan 3 gitu ya. Nah ini bisa dituliskan seperti ini secara umum modelnya gitu ya. Nah kemudian ini juga model yang seperti ini ya, yang tadi mu sama dengan tau I plus EIJ, ini sebenarnya juga bisa dinyatakan dalam notasi matrik. Nah, notasi matriksnya sama dengan Y sama dengan S theta plus E. Nah ini sama aja kan dengan bentuk umum model linier yang telah kita pelajari pada bab sebelumnya ya. Yang regresi pun pada saat kita bicara regresi gitu ya, itu juga bentuknya atau modelnya itu nanti secara umum bisa dituliskan dalam bentuk seperti ini modelnya. Nah, pada saat kita mempelajari ANOVA tadi, ya yang ANOVA tadi kita membandingkan rataan gitu ya, membandingkan dari sekian populasi gitu ya, dari K populasi. Nah, kan tadi modelnya seperti ini secara nanti kalau kita nyatakan dalam notasi matrik ini bisa dituliskan juga dalam bentuknya seperti ini, Y sama dengan S theta plus error. Nah mungkin di sini, nah ini ya, kalau Anda lihat seperti ini, jadi misalkan saya punya 3 treatment tadi ya, untuk dosis 1, 2, dan 3 ini. Y ini itu kita tuliskan seperti ini ya. Jadi misalkan untuk amatan yang pertama berapa kintal gitu kan di sini ini ulangan yang pertama, kedua, dan seterusnya sampai N1 untuk Y-nya. Nah, kemudian untuk S-nya di sini yang untuk 111 di sini ini menunjukkan untuk yang mu ya. Tadi kan modelnya kan ada mu plus tau 1, tau 2, dan tau 3. Nah, di sini ini yang kolom 1 nilainya 1 semua. Ini menunjukkan mu. Nah, kemudian untuk yang kolom keduanya ini menunjukkan hanya untuk amatan-amatan yang mendapatkan perlakuan 1. Ya, di sini. Jadi di sini 111 ya, untuk yang perlakuan 1, ke bawahnya 0 semua. Kemudian untuk kolom berikutnya, di kolom ketiga itu kita berikan nilai 111 untuk yang mendapatkan perlakuan 2. Ya, dan seterusnya, ini bawahnya 0, atasnya 0. Kemudian untuk yang mendapatkan perlakuan 3, kita berikan 11 di sini. Ya. Sehingga ini kalau kita nyatakan sebagai X ya, kemudian kita kalikan, ya di sini kan 1 kali mu gitu ya. Coba nih ya, untuk Y11 ini sama dengan kan mu ditambah tau 1 ya, ditambah di sini E11. Dan seterusnya. Nah, kalau Anda lihat di sini matriks X-nya ya. Ini kolom yang pertama itu merupakan penjumlahan dari kolom 2, 3, dan 4 ya. Ini jumlahnya 1. Kalau ini dijumlahkan ini 1. Ini juga jumlahkannya 1. Nah, di sini menunjukkan bahwa matriks X ini tidak saling ortogonal ya, yang karena ini kolom 1 merupakan kombinasi linier dari kolom 2, 3, dan 4 ya. Jadi ini yang kalau kita lihat yang saling yang saling bebas linier di sini gitu ya, ini hanya 3 saja ya, sehingga di sini matriks X ini ya, boleh Anda cek gitu ya, dia hanya memiliki range-nya itu sama dengan 3 ya, padahal dia kan kolomnya ada sebanyak 4 ya, kolomnya ada sebanyak 4 tapi range-nya itu sama dengan 3. Nah, artinya di sini rank matriks X itu tidak full. Nah, kemudian tadi saya sudah katakan apa implikasinya kalau
kita memiliki matriks X yang tidak full rank. Nah, kalau kita memiliki matriks X yang tidak full rank, maka nanti matriks X aksen X-nya pun juga tidak full rank. Jika tidak full rank, ya, dia akan singular. Ya, X aksen X-nya itu. Jika X aksen X-nya itu singular, maka kita tidak bisa mendapatkan impulsnya, ya. Kita tidak bisa mendapatkan impuls, tidak dapat memperoleh betanya itu, penduga betanya, ya, secara unik, ya. Dia akan ada banyak kemungkinan, ya, ada banyak solusi untuk nilai beta tersebut. Nah, di sini dijelaskan bahwa ada apa perbedaannya antara yang di yang bab-bab sebelumnya dengan bab yang ini, ya, karena bab yang sebelumnya itu adalah full rank, ya. Full rank kita akan memperoleh nilai-nilai penduga beta yang benar-benar exactly one, ya, hanya satu set, dia sifatnya unik. Sementara kalau untuk yang less than full rank, kita akan mendapatkan infinitely, ya. Ada banyak kemungkinan untuk penduga-penduga dari beta tersebut. Nah, jadi di sini nanti tadi kan kita notasikan sebagai beta itu dengan tau, ya. Ini disimbolkan dengan tau 1, tau 2 sampai tau yang ke K. Nah, nanti karena X-nya itu tidak full rank, maka akan terdapat banyak pilihan, ya, lebih dari satu untuk penduga dari ini, ya, untuk yang mu, tau 1, tau 2 dan seterusnya. Nah, artinya kalau seperti ini, ya, tidak ada solusi yang unik, artinya parameter model ini tidak dapat diidentifikasi, ya, not identifiable. Nah, kemudian di sini juga disebutkan kalau untuk yang less than full rank terdapat infinity many solution to the system of normal equation, ya. Kita lihat kan solusi untuk persamaan ini model linear ini, ya, untuk beta itu kan bisa kita peroleh dari kesamaan normal itu adalah X aksen X inverse kali X aksen Y. Nah, karena di sininya tadi singular, ya, dia itu tidak ada, ini inverse yang umum, ya, yang biasa kita lakukan, yang biasa kita hitung, inverse-nya itu tidak ada, di sininya akan menjadi tidak unik, ya. Jadi solusinya itu infinite. Nah, nanti kita akan cari inverse-nya ini bukan inverse yang biasa, yang seperti di bab-bab sebelumnya, ya, tapi nanti kita akan akan cari inverse-nya itu menggunakan yang general inverse atau conditional inverse. Nah, di sini disebutkan bahwa kalau kita punya X-nya itu full rank, maka penduga dari beta ini sudah dibuktikan, ya, di bab sebelumnya akan bersifat tidak bias, ya. Bersifat tidak bias artinya nilai harapan dari penduga, ya, nilai harapan dari beta 1 duga itu akan sama dengan beta 1, gitu kan. Nilai harapan dari beta 2 duga, ya, beta 2 topik itu akan sama dengan beta 2. Itu kalau di full rank, ya. Full rank itu kan penduga-penduga ini akan bersifat tidak bias. Nah, tetapi pada kasus yang X-nya itu tidak full rank, ya, kondisi itu tidak bisa terjadi, ya. Kondisi tersebut tidak terpenuhi, ya, tidak bias tadi. Nah, tidak samanya maksud saya. Kalau kasusnya itu one way, ya, di sini in the one way classification model, ya. Nah, fungsi-fungsi linier dari mu ini bisa tidak berbias. Nah, dilihat di sini, dia linear function, ya. Yang tidak biasnya itu kan kalau function itu kan fungsi linear itu misalnya tau 1, tau 2, nah itu yang bersifat tak biasanya itu di situ. Jadi yang kita dua itu adalah fungsi liniernya, bukan ke spesifik ke parameter-parameter itu sendiri. Kalau misalnya penduga dari tau 1-nya, tau 2-nya itu sendiri sifatnya mungkin tidak bisa jadi berbias, ya. Kondisi ketakbiasan unbiasedly-nya itu mungkin tidak terpenuhi, tapi fungsi liniernya itu bisa jadi
bersifat tak bias. Ya, jadi misalnya kalau kita menduga tau satunya aja, ya tau satunya aja mungkin bisa berbias, tapi tau 1 min tau 2 itu bisa jadi kita mendapatkan penduga yang tidak bias. Nah, ini di sini maksudnya in the one-way classification model, some linear function, nah perhatikan ya, linear function ya, ini can be estimated unbiasedly, whereas others cannot. Jadi pada kasus yang one way kita memungkinkan ya untuk mendapatkan penduga yang tak bias dari yang fungsi linear. Tapi untuk kasus yang jadi kita tidak bisa gitu ya. Kasus lain itu tidak terpenuhi. Misalnya pada faktorial yang two way ya, yang pada two way ini yang fungsi linear itu bersifat apa, pendugaannya itu bersifat berbias justru ya. Kondisi tak biasanya itu tidak terpenuhi. Nah, di sini makanya tugas kita adalah kita akan mencari suatu fungsi ya, fungsi dari penduga-penduga nilai dugaan tadi dari satu duga atau dua duga ya. Nah, sedemikian sehingga ya nilai hasil dugaan kita ini ya whose estimated values will be the same, akan tetap sama ya. Jadi tadi kan untuk nilai-nilai TO 1, TO 2 karena sifatnya yang enggak unik kan berarti kita punya berbagai macam kemungkinan nilai ya. Ada berbagai macam possible solution ya, solution untuk TO 1, TO 2. Nah, tetapi pada apapun itu nilai TO 1, TO 2-nya yang walaupun nilainya itu bermacam-macam ya, tidak unik, tapi begitu kita masukkan ke fungsi linearnya, ke linear function-nya, nah ini akan menjadi unik gitu loh. Nanti akan kita lihat lah ya contohnya. Nah, kasus yang seperti itu dinamakan dengan invariant ya. Jadi di sini such function invariant to the choice of estimator mu TO 1, TO 2 dan seterusnya. Ya, jadi walaupun TO 1, TO 2-nya itu nilainya itu beda-beda, tapi begitu dimasukkan ke fungsi linearnya itu akan menjadi sama gitu ya. Jadi ini kasusnya invariant. Oke, nanti kita lihat lah ya itu contohnya seperti apa. Mungkin di sini belum kebayang. Nah, di sini tadi yang pada kasus pada model yang mu to i ini ya, mu to i plus eij ini yang tadi di atas ini ya, eij mu to i plus eij. Nah, sekarang kita perhatikan hanya di mu keragaman untuk nilai-nilai YIJ ini ya di sekitar mu plus to ya. Di sini misalkan ya, kita tadi ada tiga treatment gitu ya. Nah, jadi untuk treatment yang pertama gitu ya, misalkan ini jadi nilai-nilai amatan kita itu akan keragamannya itu tersebar di sekitar 10 ya. Nah, untuk yang treatment yang kedua itu di sekitar 12 ya. Yang ketiga 8 ya, jadi keragaman variation in response, jadi maksudnya ini keragaman in response ini keragaman nilai-nilai Y ya, jadi ini tersebar untuk yang pertama di sini ya, ini kan ini Y11 sampai Y1N1 kan ini nilainya pasti berbeda-beda kan, beragam ya. Nah, beragamnya itu di sekitar nilai berapa? Nah, anggaplah untuk grup yang pertama ini gitu ya, ini menyebarnya itu di sekitar nilai 10. Untuk grup yang kedua ya, penyebarannya itu di nilai 12 ya, jadi ini nilai tengahnya ya untuk yang grup 2 itu 12 ya. Nah, sementara ini keragamannya itu kan ini pasti nilainya berbeda-beda ya, perbedaannya itu menyebar di sekitar nilai 12. Yang grup 3 ini anggaplah di sekitar nilai 8. Nah, jadi saya nilai 8, tapi mungkin nggak terlalu jauh ya, misalnya 7,2, 7,3 ya. Terus yang Y32-nya misalnya 8,1, misalnya di sini yang Y3N3-nya misalnya 8,2 ya. Artinya
di sini keragaman nilai-nilai yang grup 3 ini ya di sekitar nilai 8 ini. Ya bisa jadi lebih kecil dari 8, bisa jadi lebih besar dari 8. Tapi maksudnya ya nggak jauh-jauh lah dari 8 ini. Begitu juga untuk yang grup 1 di sini ini nilai-nilai ini beragam, ya beragamnya di sekitar 10. Itu anggaplah seperti itu ya. Jadi kalau kita misalkan mu ini rata umum ya. Kalau kita ambil mu-nya sama dengan 2, maka TO 1-nya akan 8, TO 2 dan seterusnya akan 10 seterusnya. Kalau mu-nya itu 3, maka TO 1-nya akan 7, TO 2 akan 9. Nah, dari hal ini kita dapat lihat bahwa nilai-nilai di sini kan TO 1 akan berbeda-beda kan, tergantung ini tadi nilai mu yang diambil tadi ya. Jadi akan bermacam-macam gitu perdugaan untuk TO 1 di sini. Artinya no unique ya, no unique untuk no unique of real numbers ya. Jadi there are infinitely many choice for mu TO 1, TO 2 dan TO 3. Nah, Anda lihat di sini karena katanya kolom yang pertama dari X ini bisa kita lihat merupakan penjumlahan dari kolom 2, 3 dan 4 ya. And the last three column are linearly independent. Jadi yang independen itu hanya 3 kolom yang terakhir, maka rank dari X ini, rank dari matriks X ini adalah 3. Begitu juga untuk X aksen X-nya juga nanti ranknya akan 3. Nah ini ya, jadi yang independen ini hanya kolom 2, 3, dan 4 aja ya, tidak seluruhnya independennya ya. Karena kalau seluruhnya ini dilihat kolom 1 merupakan penjumlahan dari kolom 2, 3, dan 4. Sehingga di sini matriks X ini memiliki rank-nya sama dengan 3. Akibatnya karena X-nya itu less than full rank, maka solusi di sini X aksen XB, X aksen Y ini akan memiliki solusi yang infinite ya. Jadi B-nya ini nanti akan memiliki banyak solusi. Nah, gimana solusinya? Apa gimana cara kita menghadapi yang seperti ini gitu ya? Nah, caranya yaitu yang pertama adalah kita melakukan reparameterisasi. Ya, salah satu metode yang paling sering banyak digunakan untuk kasus model linear model di mana X-nya itu less than full rank, yaitu kita melakukan reparameterisasi. Reparameterisasi ini maksudnya gimana? Kita menggabungkan ya. Kita menggabungkan beberapa parameter gitu ya menjadi satu, sehingga nanti kita akan dapatkan matriks X yang baru gitu ya. Sedemikian sehingga matriks yang baru tersebut akan full rank. Jadi ini tadi kan kalau dari modelnya mu TO di sini, mu TO I di sini ya. Kita tadi menghasilkan tadi tidak full rank ya. Nah ini salah satu metodenya kita bisa combine ya, sehingga akan menjadi full rank. Nah, di sini misalnya mu TO I ini akan kita gabungkan ini menjadi satu parameter yang dinotasikan dengan mu I, sehingga nanti modelnya adalah YIJ sama dengan mu I plus EIJ. Nah, jadi setiap treatment ini memiliki mu tersendiri, di mana mu I ini adalah mu sama dengan TO I ya. Kita gabung di sini. Nah ini Y mu plus TO I ini ya. Jadi menjadi ini modelnya ya. Kita gabung nih Y mu I sama dengan mu plus TO I, sehingga nanti modelnya adalah YIJ sama dengan mu I plus EIJ. Nah, sehingga kalau sudah seperti ini, nanti kan yang perlakuan 1 gitu ya, ini yang grup 1 ini akan satu-satu semua di sini ya. Grup 2 di sini. Ini menunjukkan mu 1, ini menunjukkan mu 2, yang di sini menunjukkan mu 3. Nah, sehingga ini sekarang kita memiliki matriks X yang baru yang sudah full rank. Ya, jadi itu tadi pengertian dari reparameterisasi. Ya, matriks X yang baru kan tadi kolomnya ada 4 ya. Nah, sekarang matriks yang baru ini kolomnya ada 3 dan ini sudah saling bebas, saling ortogonal. Sehingga prinsip-prinsip yang di full rank tadi bisa digunakan di sini.
Nah, untuk D yang barunya sekarang ya tentunya jadi ini. D-nya mu1, mu2, mu3. Tadi yang D yang sebelumnya kan ada mu ya, ada rataan umum. Ada mu, kemudian tau1, tau2. Ini mu1-nya ini sudah mengandung di dalamnya mu ditambah tau1. Yang mu2 ini sama dengan mu ditambah tau2. Mu3, mu ditambah tau3. Oke. Nah, kalau sudah dilakukan reparametrisasi, sehingga kita akan bisa hitung mendapatkan solusi yang unik ya untuk beta dikiranya ini x-aksen itu seperti biasa. Nah, kemudian dilihat elemen-elemen dari x-aksen x ini akan seperti ini. Bedakan dengan x-aksen x untuk yang analisis regresi ya. Nanti dilihat lagi kalau untuk analisis regresi elemen-elemen dari x-aksen x itu apa aja. Nah, ini ada di halaman pokoknya di bab 1 ini ada. Jadi di sini itu ada sigma x kalau nggak salah ini. Nanti lagi dicek lagi ya. Jadi ini kasus untuk yang di ANOVA ya, bukan yang di regresi. Ini x-aksen x-nya itu elemen-elemennya seperti ini. Ini N1, jadi N1 itu banyaknya observasi ya di grup 1, ini banyak observasi di grup 2, ini banyaknya observasi di grup 3. Nah, ini. Nah, kemudian jadi ini nanti bisa dilihat bahwa untuk mu1 ya, nah ini mu1-nya sebenarnya Y rataan ya, kan ini kan kita kali-kalikan ya, x-aksen x plus x-aksen Y dapat ini B ya. Ini kalau sudah dikali-kalikan ini untuk mu1, mu2, ini mu3 ya, karena tadi kan ini itu isinya ada ini kan mu1, mu2, mu3. Anda lihat di sini, berarti ini untuk mu1 juga, ini sebenarnya kita kan dari rataannya, ya rataan dari Q1, rataan dari Q2 dan seterusnya. Oke, kalau Anda lihat di sini, mu1 ini kan fungsi ya, fungsi dari Y kan, ini fungsi dari amatan Y kan ya. Nah, kemudian di sini Anda lihat juga fungsi linier dari mu1, mu2 dan mu3. Di sini memiliki dia sebenarnya adalah fungsi atau memiliki bentuk dari T aksen beta. Ya, Anda lihat di sini T aksen beta, T aksennya itu apa? Contoh katanya. Misalkan lihat kita akan melihat fungsi linier mu1, mu2, mu3 ini. 2 mu1, mu2 dikurangi mu3. Ya, yang menjadi konsen kita sekarang adalah ini, fungsi linier ini. Nah, kita akan menduga ini. Nah, ini bagaimana menduganya? Ya, karena tadi mu1 itu diduga dengan Y1 bar, maka untuk menduga fungsi linier ini, kita akan duga dengan 2Y1 bar dikurangi ini Y2 bar dikurangi Y3 bar ya. Artinya di sini ya T-nya itu apa? T-nya itu adalah di sini 2 ya, kemudian min 1 dan min 1. Oke ya. Kan ini kan tadi T aksen. Kita akan menduga T aksen beta. T aksen beta ini betanya itu adalah min 1, min 2, min 3 kan. T aksennya ini adalah 2, min 1, min 1. Ya, diduganya oleh T aksen B kecil. Ya, B kecilnya ini tadi jadi 2 min 1. Nah, seperti biasa, asumsi untuk galak ya, untuk error gitu ya, untuk model linier ini kan ini ya, M menyebar normal 0 sigma kuadrat. Ya. Sehingga karena errornya itu normal 0 sigma kuadrat, maka ini masing-masing grup ini tadi, ya kan ada 3 grup ini akan menyebar normal dengan rata-ratanya min 1, min 2, dan min 3. Ya. Untuk ragamnya, ragam galat ini yang sigma kuadrat, ini seperti biasa nanti akan diduga oleh S kuadrat. Ini.
Ini Anda sudah familiar juga kan dengan bentuk ini ya. S kuadrat ini jumlah kuadrat total ya aksen Y. Ini jumlah kuadrat yang kalau diregresikan seperti ini ya, jumlah kuadrat regresi Y aksen X. Ini bentuk ini. Ini sama juga untuk yang di kasus yang sekarang yang 25, cuman X-nya nanti isinya ya ini tadi. Ya, X-nya itu ini ya, 1010. Nah, matriks X yang isinya 1010 seperti ini yang disebut dengan desain matriks ya, matriks rancangan. Kan kalau diregresi kan isi dari X itu adalah nilai-nilai amatan kan, X1, X1, 2, X1, 3 dan seterusnya. Nilainya bukan 1010. Ini ya untuk menghitung Y, aksen Y, terus Y aksen X ini seperti ini aljabar aja ya. Sehingga nanti diperoleh S kuadratnya itu kalau diuraikan seperti ini. Ini NP karena ada 3 parameter ya, tadi kan ada ini 1, ini 2, dan ini 3, makanya dikurangi 3. Kan secara umum formulanya NP kan ya, P itu banyaknya parameter. Nah mungkin waktu di Satgas ya, ini Anda sering lihat ini ya, S kuadrat gabungan pool ya. Seperti ini formulanya, N1 min 1 kali S1 kuadrat, ini sebenarnya sama aja dengan di atas ya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan nggak? Nah, di sini bab yang berikutnya ini membahas conditional inverse ya. Jadi ini tadi kan prinsip untuk menduga ya, untuk menduga parameter gitu ya. Di sini di model linear di mana X-nya itu tidak berpangkat penuh, kita melakukan reparametrisasi. Nah, nanti di sini kita akan pelajari metode yang lebih umum, bagaimana kita menghadapi gitu ya, menghandle untuk model linear di mana matriks X-nya itu tidak berpangkat penuh. Nah, sebelum ke sana, di sini perlu dikaji kembali ya, dilihat lagi teorema-teorema yang kaitan dengan aljabar linear ya, seperti ini. Kalau ada suatu persamaan, sistem persamaan linear seperti ini ya, A-nya ini matriks gitu ya, matriks yang real, ukuran N kali P, X-nya ini adalah vektor ukuran P kali 1 yang tidak ketahui ya, ini nanti kita akan cari solusinya. Kemudian G ini vektor bilangan real. Jadi kita ini akan mencari solusi untuk X ini seperti apa. Ada 3 kemungkinan ya, bisa konsisten ya, konsisten dengan hanya satu solusi, jadi unik ya. Bisa juga konsisten dengan banyak solusi, atau bisa juga inkonsisten ya. Nah, sistem persamaan linear yang tidak mempunyai solusi ini dikatakan tidak konsisten. Konsisten, kalau dia konsistennya ada 2 kemungkinan, apakah punya satu solusi ataukah punya banyak solusi. Ini dilihat lagi, jadi ini disebut sistem persamaan linear AX sama dengan G ini akan konsisten, artinya akan ada jawabannya jika dan hanya jika di sini rank dari ini, jadi ini matriks rank dari matriks A, di sini ada G-nya, itu sama dengan rank dari matriks A. Ini akan konsisten kalau seperti itu. Oke, ini pembuktiannya ya. Jadi ini kalau Anda uraikan di sini rank matriks A ya, dan seterusnya. Nah, kemudian sini Anda lihat persamaan ini namanya persamaan normal ya. Dalam model linear ini sering kali Anda jumpai ini seperti ini, X aksen X kali B, ini X aksen Y, ini dinamakan dengan persamaan normal ya, normal equation. In particular katanya ya, di sini persamaan normal yang kita lihat dalam model linear ini sebenarnya merupakan sistem dari persamaan linear ya. Tadi sebenarnya bentuk yang tadi AX sama dengan G tadi, ini A-nya, X aksen X ini sebagai A-nya. Tadi kan di sini secara umum kan tadi seperti ini ya, kalau dinyatakan AX sama dengan G. Nah ini persamaan normal yang kita punya di model linear ini A-nya yang menjadi A, X aksen X ini yang menjadi A, kemudian B ini menjadi X tadi, kemudian X aksen Y ini yang menjadi G.
Nah, maka kata dia di sini, it is easy to show that this system is consistent. Ya, jadi ini persamaan normal di sini merupakan suatu persamaan yang konsisten, thus showing that the normal equation associated with a linear model always have at least one solution. Ya. Jadi ini persamaan normal ini merupakan suatu sistem persamaan linear yang konsisten. Artinya kalau konsisten kan tadi ada dua kemungkinan ya, memiliki satu jawaban atau bisa juga memiliki banyak jawaban. Dia akan memiliki satu jawaban kalau X aksen X di sini adalah full rank tadi ya. Dia akan memiliki banyak jawaban kalau X aksen X-nya ini less than full rank. Nah, kemudian teorema 532 di sini menunjukkan bahwa ini ya, persamaan normal di sini akan konsisten katanya ya. Ini dari model ini sini, maka ini akan konsisten. Nah, kemudian di sini untuk penyelesaian matriks yang tidak berpangkat penuh, nah, tadi kita akan di sini kita akan butuhkan yang namanya conditional inverse ya. Jadi berbeda inverse-nya dengan yang ada di full rank. Nah, seperti apa conditional inverse itu? Nah, di sini kalau misalkan A itu adalah matriks n berukuran n kali P ya, kemudian ini ada matriks conditional inverse ini kita notasikan dengan A, kemudian di sini atasnya ada C ya. Nah, ini akan terpenuhi seperti ini. Maka kalau A, matriks A itu dikalikan dengan matriks conditional inverse ini, kemudian dikalikan dengan A, itu hasilnya sama dengan A lagi, maka ini dinamakan dengan conditional inverse ya. Kalau yang inverse yang biasa itu kan apa? Misalnya X kali X inverse gitu ya, harus sama dengan identitas gitu kan ya. Jadi harus sama dengan matriks identitas kan. Nah, kalau ini jadi nggak harus matriks identitas ya. Di sini A-nya itu pokoknya suatu matriks sembarang ya, matriks n kali P. Nah, si inverse ini, conditional inverse ini kalau dikalikan dengan A, tapi A di kiri ya, dengan X-nya dikalikan dengan A di kanan, ini akan menjadi matriks A lagi. Misal kata dia, ini matriks A-nya ukurannya 3 kali 3, kemudian ini rank-nya sama dengan 2. Nah, kalau Anda lihat ini rank-nya sama dengan 2, lihat kolom yang kedua, ini merupakan penjumlahan dari kolom yang satu dengan kolom yang ketiga. Ya, 2 tambah 2 ini sama 4, 1 minus 1, sama 0, ini 3 ditambah 2 ini sama 1. Ya, kalau Anda lihat di sini matriks A ini tidak semuanya ya, kolom-kolomnya tidak semua kolom-kolom ini saling bebas. Rank-nya 2, kemudian kalau misalkan kita ambil misalkan A1 ini adalah ini 0, 1 dan seterusnya. Nah, kemudian kita kalikan ya, A dikalikan dengan A1 kemudian dikalikan A lagi, ini hasilnya akan dapat A lagi. Maka di sini A1 di sini akan dinamakan conditional inverse bagi matriks A. Begitu juga kalau kita ambil A2 ya, ini matriks A yang lain, matriks A2 yang lain. Ini kalau kita kalikan A kali A2 kali A, ini akan sama dengan A lagi. Maka A2 ini juga merupakan conditional inverse bagi matriks A. Nah, jadi di sini disebutkan bahwa kedua-duanya matriks A1 dan A2 ini merupakan conditional inverse bagi matriks A. Nah, sekarang bagaimana sih untuk mencari A1, mencari A2 ini? Nah, jadi kalau inverse yang biasa disebutnya di sini ordinary inverse ya. Nah, recall, ingat lagi bahwa untuk suatu matriks yang memiliki ordinary inverse, inverse yang biasa gitu ya, itu pasti ukurannya harus P kali P dan juga rank-nya juga akan P. Nah, jadi kalau kita punya suatu matriks A, ya, matriks A pangkatnya penuh. Ya. Kalau ini kan tadi A-nya tidak penuh kan. Misalnya suatu matriks A berpangkat penuh, pangkatnya itu P. Maka inverse-nya itu pasti akan berpangkat penuh juga ya, dan ukurannya ya nanti akan P kali P gitu kan. Ini tadi ya. Jadi kalau suatu matriks yang memiliki inverse yang ordinary, yang biasa, itu pasti ukurannya akan P kali P dan rank-nya juga akan P. Pasti dia akan full rank. Ya.
Nah, kalau untuk conditional inverse, hal ini tidak terjadi. Ya. Jadi di sini tadi ditunjukkan bahwa kalau A-nya ini matriksnya ukurannya N kali P, gitu ya, maka ini akan ada suatu conditional inverse mungkin sehingga ini akan terpenuhi. Nah, sekarang coba Anda pelajari dulu, Anda baca dulu, ini lihat, dicek-cek algoritma untuk mencari conditional inverse seperti apa. Nah, kemudian nanti saya minta tolong satu dan jelaskan. Ya, conditional inverse sudah dipelajari dulu, gimana sih ini maksudnya mencari conditional inverse ini. Oke. Saya kasih waktu 10 menit ya. Bisa? Sampai sini ditanyakan nggak tadi penjelasan saya? Nggak ya? Nah, ini nih. Coba. Ini kan ada contoh nih, matriks X. X ini udah hasil kali ya, udah diberikan X aksen X. Jadi nggak dikasih matriks X-nya itu seperti apa, yang jelas ini sudah diberikan matriks X aksen X-nya seperti ini. Coba dari sini dulu. Saya mau tanya. Apa ya? Oke. Dari matriks X aksen X ini terlihat elemen-elemennya seperti itu ya. Artinya ada berapa grup dalam hal ini? Ada berapa populasi yang dibandingkan? Halo? Kali? Coba kali? Ada kali? Halo, kali? Kali mengikuti nggak? Screen yang saya share, ini sampel 532. Yayang ada nggak Yayang? Halo Yayang? Halo? Anjuita? Oke. Ini kalian dengar suara saya nggak ya? Nia, ada nggak Nia? Siva? Ada yang dengar satu pun. Halo? Halo, Kak. Dulu. Ya. Dari tadi saya ngomong nih kedengeran nggak? Kalau tadi saya ada sempat gangguan, Bu. Laptopnya udah mati. Jadi di tengah-tengah kepotong. Tapi suaranya terdengar, Bu. Oke. Yayang ya. Yayang melihat screen saya. Saya share screen. Lihat nggak?
Enggak. Halo? Lihat, Bu. Lihat. Oke. Lihat itu X aksen X ya. Elemen-elemennya itu diberikan kan X aksen X. Ya walaupun matriks X-nya enggak. Tapi dari situ kita bisa lihat bahwa ada berapa populasi yang akan kita bandingkan. Ada berapa grup populasi yang akan kita bandingkan. Ada berapa ya yang? Halo? Ada ketiga ya. Ketiga kan itu? Enggak. Nah, sorry. Ini sekarang kita akan cari ya X aksen X-nya ini kan tidak full rank ya, karena Pak lihat kelompok 1 ya, maksudnya kolom 1. Kolom 1 ini merupakan penyimbangan dari kolom 1 dan kolom 2 ya. Ini kan 1 tambah 1 2, misal kolomnya 1 kan, sehingga dia tidak full rank ya. Sini rank untuk dari X aksen X ini adalah ya tentunya 2 ya. Jadi matriks X aksen X di sini ranknya itu sama dengan 2. Nah, sekarang kita lihat, kita akan mencari conditional inverse dari X aksen X ini ya. Nah, caranya gimana? Ini kan tadi algoritmanya gini nih. Algoritma dari untuk mencari conditional inverse. Yang pertama adalah ya, untuk mencari conditional inverse itu adalah kita cari dulu minor ya, minor sembarang minor ya, sembarang matriks minor ya, terus yang non singular ini ukurannya R kali R ya, jadi kalau misalnya ini tadi kan matriks A misalnya ranknya di sini kan ranknya R-nya itu lebih kecil dari P kan, karena lesbian misalnya tadi ranknya 2 ya, untuk suatu matriks yang tidak full rank ternyata ranknya itu 2 misalnya, berarti nanti cari matriks minornya itu 2 kali 2 ya, yang cari yang non singular. Nah, setelah kita tentukan minor matriks minornya itu, kita cari inverse dari matriks minor itu, kemudian kita cari transpose dari inverse-nya ya. Jadi setelah menentukan minor, kita cari inverse-nya, kemudian kita transposkan. Nah, selanjutnya kita ganti minor yang tadi kita pilih di dalam matriks A itu dengan ini, dengan inverse dengan matriks inverse yang sudah ditranspose ya. Nah, sudah diganti. Sementara untuk elemen-elemen lainnya dari matriks A itu kita ganti dengan 0. Setelah itu kita transposkan. Nah, hasil transpose itulah yang akan menjadi conditional inverse. Ya, itu algoritmanya. Nah, jadi di sini sekarang kan kita tadi udah punya nih X aksen X-nya ini. Ranknya kan tadi 2 ya. Nah, dari sini kita cari sembarang minor. Mana yang kita cari? Minornya harus kita cari ukurannya 2 kali 2. Ini misalnya kita ambil nih minornya ini 2, 1, 1 dan 1. Ya. Kemudian tadi angka berikutnya apa? Kita cari inverse dari si minor ini, kemudian kita transposkan. Ya. Nah, kemudian kita replace ya, replace si minor itu kita replace gitu ya, replace dengan hasil yang tadi sudah ditranspose ya, yang sudah ditranspose minor yang sudah diinverskan kemudian ditranspose itu kita replace kan ya ke matriks A ini. Jadi ini nih yang di sini itu akan di replace dengan minor yang sudah diinverskan dan sudah ditranspose, terus yang sisa-sisanya ini diganti dengan 0. Replace dengan 0 semua. Nah, kemudian tadi conditional inverse-nya itu adalah kita harus mentransposnya. Ya, setelah kita mereplace ini semua, kita transposkan. Nah, itulah yang menjadi conditional inverse dari X aksen X. Nah, Anda cek ya.
Nah, sehingga kalau ini kita masukkan conditional improvement ini, kemudian kita kalikan dengan x aksen y, karena kan ini tadi formulanya untuk b ini kan, x aksen x, conditional improvement, kemudian kalikan x aksen y, ini akan diperoleh nilai ini, penduga b nya itu, penduga betanya adalah 8, 2, dan 0. Nah, ambil yang lain, ya, minor yang lainnya. Kalau tadi minornya itu di sini, sekarang minornya itu di sini nih. Ya, 1001. Ya, 1001. Sama. Minor ini kita cari impulsnya. Setelah dicari impulsnya, kemudian kita transposkan. Nah, kemudian kita replace ke sini. Kita ganti dengan 0. Kemudian kita transposkan. Nah, itulah yang menjadi x aksen x, conditional impulse dari x aksen x. Dapatlah conditional impulse-nya ini. 0, 0, 0, 0, 1. Kita kalikan, dapatnya ini. Terlihat kan bahwa penduga beta ini sekarang berbeda dengan ini tadi. Intinya nggak unik, dia memiliki possible solution, memiliki lebih dari satu solusi. Ya. Jika didasarkan pada conditional impulsion ini, akan diperoleh penduga betanya ini 8, 2, 0. Jika berdasarkan conditional impulsion ini, akan diperoleh nilai penduga betanya ini 0, 6, 8. Ya, gitu ya. Jadi nanti Anda pelajari lagi mencari conditional impulse ini seperti apa. Nanti teorema 5, 3, 5 di sini katanya ya, memungkinkan kita untuk menentukan bahwa untuk sembarang conditional impulse, ya, sehingga dia akan menghasilkan generate ya number solution yang uncountable ya, ada banyak solusi ya untuk yang model less than current tadi. Otherwise, it generates the usual least square estimator. Ya kalau misalnya impulse-nya bukan conditional, ya kita akan memperoleh penduga pada kecil seperti biasa. Nah sekarang lihat teorema 535 ini ya tadi ya, maksudnya untuk untuk mendapatkan solusi untuk ini ya less than current. Jadi misalkan tadi seperti tadi ini bentuk AX sama dengan G, ini suatu sistem persamaan linear ya. Jadi kita asumsikan dia merupakan suatu persamaan linear yang konsisten. Nah, kemudian ini notasi A, C di atas ini adalah conditional impulse untuk matrik A. Maka ini kalau kita kalikan matrik inverse conditional impulse dari A ini kita kalikan dengan si G di sini, ya, kemudian ditambah dengan ini identitas dikurangi A, C, dan A ini, kemudian dikalikan dengan Z, ya, Z ini sembarang ya, vektor sembarang, maka ini merupakan salah satu solusi, ya, solusi untuk ini, untuk X. Ya. Jadi nanti kita akan terapkan kepada yang tadi X aksen X impulse kali B ya, sama dengan X aksen Y. Sistem persamaan normal. X aksen X kali B sama dengan X aksen Y. Ya, ini nanti B di sini bisa diambil dari ini ya, conditional impulse dari X aksen X dikalikan dengan G-nya ini tadi X aksen Y ya. Terus dan seterusnya lah ya. Nanti kita akan lihat contohnya. Jadi ini kalau dalam konteks model linear, nah ini tuh kan diganti. Nah ini X aksen X, nah ini inverse, conditional inverse, kemudian D-nya itu X aksen Y, ya, plus I, ya, I-nya ini min A, dan seterusnya, ya, kali Z-nya. Jadi Z-nya ini adalah apa ya, suatu sembarang ya, atau sembarang solution dari persamaan normal. Jadi kalau misalnya Z-nya ini sama dengan 0, ya, ini maka akan kita dapatkan solusi yang biasa ya, di yang full rank. Karena ini kalau di sini 0 kan semuanya 0 nih. Ini akan mendapatkan X aksen X inverse kali X aksen Y. Contoh lah ya ini. Kan kita akan membangkitkan beberapa kemungkinan solusi. Nah, kalau misalnya kita punya ini tadi
kan tadi udah dapatin tuh dari yang example sebelumnya. Ini matriks X aksen X-nya ya. Salah satu solusinya kan ini 8, 2, 0 kan. Tadi kita sudah cek ya dari sini kan, dari yang conditional inverse-nya seperti ini. Nah, karena Z itu kan kita tadi bisa tentukan sembarang ya. Misalkan Z ini akan kita ambil satu. Mau Z-nya diambil 5, 2, 3 itu boleh ya. Nah, nanti kita akan dapatkan solusi yang lain. Jadi ini kan tadi kita udah kita ambil aja satu solusi, misalnya satu solusinya ini tadi udah dapat. Untuk mencari solusi yang lain, nah ini. Jadi 7 min 1 ini akan merupakan solusi yang lain juga untuk menduga dari beta. Ini pakai persamaan yang tadi ya, di teorema tadi. Nah, kalau Z-nya diambil 2, 3, 2 ya akan dapetin nanti solusinya seperti apa. Ya, jadi teorema 536 ini adalah bahwa apa ya, setiap solusi dari suatu sistem yang konsisten itu bisa dinyatakan dalam sembarang conditional inverse ya. Conditional inverse-nya sembarang ya, nggak hanya ini aja. Kita tadi didasarkan pada conditional inverse yang ini kan. Tapi kan tadi kita bisa juga dapetin conditional inverse yang lainnya. Nah, itu ya dalam prakteknya sih hanya satu conditional inverse aja yang perlu dicari gitu ya. Untuk membangkitkan nilai-nilai yang lainnya ya kita nggak perlu. Kalau tadi kan ini di sini kan nunjukin ya, cari conditional inverse misalnya dari minor yang ini didapat ini, terus jadi kita cari lagi nilai beta, penduga betanya ini, terus ambil minor yang lain gitu, hitung lagi, terus dapat penduga betanya gitu kan, dapat penduga betanya yang lain. Nah, dengan menggunakan teorema ini kita nggak perlu mencari-cari penduga beta yang lain dengan mencari-cari minor-minor yang lain. Jadi cukup satu aja kita ngitung conditional inverse-nya, maka untuk penduga beta yang lainnya bisa kita dapatkan. Jadi menggunakan tadi ya persamaan ini. Jadi contohnya ya, jadi ini misalkan ini X aksen X ini persamaan nomor, X aksen X ini ya, terus kemudian kita misalkan ini punya conditional inverse-nya adalah ini dan ini ya. Kita cek lah ya, berdasarkan ini kita dapat 8 beta yang pertama ya, kemudian pertama ini 8, 2 ini kita masukkan. Nah, misalkan ini Z-nya ya, tinggal Anda inikan aja ya, ini dicek-cek aja ini persamaannya. Ini akan diperoleh kalau dimasukkan ya akan sama dengan datanya. Oke, mungkin sampai sini itu yang untuk estimable di depan ya. Sampai sini ada yang ditanyakan enggak? Saya ingin mencapai sesuatu yang bisa. Kurang lebih. Sudah terlihat ya? Saya screen. Oke, misalkan ini sebenarnya bentuk datanya mungkin kalau dirancok mungkin seperti ini ya. Ini kita punya observasi, kemudian di sini misalnya punya hasil panen ya, panen mengoperasikan misalnya dengan Y, kemudian ini pemupukannya ya, itu dosis pemupukan. Mungkin kan di sini satu di sini misalnya berapa 250 kilogram misalnya, atau biasanya sifatnya berapa liter kita punya ini.
dikasih ini yang di sini akibat dosis yang pertama. Misalkan di sini. Ya, misalnya untuk di sini. Ya, kemudian ini berarti penegak amatan. Oke, ya. Seperti ini. Nah, kalau dilihat di sini, ini N1 apa? 12 kan ya. N2 berapa nih? 35 kurang 13. 23 ya berarti ya. Benar nggak? Kita cek. Itu nggak itu banyaknya amatannya kalau dari 13 ke 35, jadi 23. Kemudian untuk yang N3 5. Nah, sekarang kita lihat ini nilai 25 ya, yang pertama aja ya, 25. Saya itu 25 dalam kilogram ya. Sebenarnya di dalam 25 kilogram itu kenapa bisa sampai dapat hasil 25 kilogram itu? Karena ada pengaruh dari dosis pupuk yang pertama ya. Kemudian ini ada suatu rataan umum. Jadi si padi itu ya, walaupun antar padi-padi yang lain ya, ini kan padinya semua ada 60 nih total ya. Jadi observasinya ini ada 60 amatan ya, 60 amatan. Nah, ini suatu berat yang sama ya di antara mereka ini ya, karena ditanamnya di suatu, misalnya ini di plot petak-petak sawah gitu ya. Nah, ini di antara petak-petak itu ya, misalnya ini kan ada tiga plot lah, umpamanya ini ada untuk 3 lokasi ini ya, ini lokasi 1, 2, 3. Lokasi 1 dikasih tipe dosis pupuknya segini, lokasi 2 dikasih segini, 10 gram, ini 15 gram, misalnya ini 20 gram misalnya. Nah, ini nilai-nilai di sini ya, yang nilai-nilai di sini yang 25 ini kenapa bisa segini? Ini karena ada suatu pengaruh, dipengaruhi oleh dosis pupuk yang pertama ya.
Kemudian ada faktor lain yang tidak bisa diterangkan. Ya, jadi ini ada pengaruhnya karena rata-rata umum ya di antara petak-petak itu sendiri, karena di lokasi itu ya ada suatu yang pasti akan memberikan pengaruh lah ya, pengaruh tertentu yang sama gitu, baik itu di petak 1, petak 2, dan petak 3 ini yang dinyatakan dalam rataan umum. Kemudian apalagi yang mempengaruhi di sini adalah ini, karena ada treatment yang dosis pupuk yang berbeda tadi ya. Jadi di sini untuk yang kedua, ini untuk ulangan yang kedua, ini dipengaruhi oleh mu plus 1, 3, ini E yang kedua. Nah, jadi ini untuk grup 1, 1, ini 1, 2. Nah, begitu juga untuk yang seterusnya, di sini 20, tapi ini akan mu plus 1 plus T1 yang ke-12. Nah, dan seterusnya ya. Ini untuk yang grup 1. Grup yang kedua ini akan 34, dipengaruhi oleh suatu rataan umum, ini pengaruh umumnya semua yang mempengaruhi ini sama ya, ada suatu faktor yang sama yang mempengaruhi nilai Y tersebut. Kemudian ini 34 ini dipengaruhi oleh karena dia diberikan dosis yang tadi 15 gram tadi. Kemudian dipengaruhi oleh suatu faktor yang tidak bisa kita terangkan, ini kita masukkan ke error. Di sini 21. Terus 40 kita tuliskan mu plus ini 2 karena kelompok 2 ya. Kemudian ini ulangan yang kedua. Dan seterusnya ini sampai yang ke sini 45 mu plus 2 plus 2 untuk N yang terakhir ya, N 23. 2 dan terusnya. Nah ini kalau kita buat matriknya ya, jadi ini 60 ini 50 ya. 50 mu plus 3 plus E 31, kemudian di sini 60 mu plus E3 plus E32 T 48 ya, mu plus E3 plus E3 yang ke-25 karena ini sebenarnya ada 25. Nah ini semua akan kita buat dalam notasi matrik. Ini notasi matriknya itu seperti apa? Gesernya gimana? Jadi ini tadi saya nggak kelihatan jadi yang angka-angka sebelumnya. Tadi yang udah saya buat tulis persamaan ini ya, yang ini semua nih. Atau saya tulis di sini aja ya. Ini tutup nih. Ini sebagai Y-nya. Ya, Y-nya itu adalah kemudian yang sebagai matrik X-nya tulis yang ke-20 akan dibagi menjadi tiga part gitu ya. Kemudian ini menjadi ini akan satu gitu kan. Kemudian ini khusus untuk yang grup ini 12 aja. Kemudian ke bawahnya dia akan 0, 0, 0. Nah begitu juga untuk yang kelompok 2, di sini akan 0, 0. Di sini yang 1, 1, 1. Misalkan ini 3, 3, 3, 3. Di sini 0, 0, 0. Ya. Jadi nanti kalau dikalikan ya, kemudian nanti ini betanya, yang menjadi betanya ini adalah mu plus 1, P2 dan P3.
Kemudian buat lagi matriksnya. Ini itu ya ini semua E11, E12 terus sampai ke bawah sampai E3,25. Nah, ini kalau seperti ini kita akan dapatkan X-nya di sini matriks tidak berangkat nol. Nah, kemudian tadi kita harus gabungkan kan ya, gabungkan sehingga akan menjadi matriks yang berpangkat nol, yaitu nanti X-nya itu apa? Di sini yang modelnya yang asalnya tadi 25 sama dengan mu plus tau 1, nah kan ini digabung gitu ya, sehingga nanti menjadi 25, di sini hanya mu i plus tau, jadi mu 1 ya, 25 mu 1 plus E11, 30 mu 1 plus E12, nah seterusnya ya, 20 mu 1 itu plus E112 gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini nanti kita akan dapatkan X-nya itu berpangkat 0. Ibu maaf. Hah? Kenapa? Tulisannya nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya. Ini sih, saya kalau pindah lagi ke slide yang berikutnya ini susah nih. Bukan. Ini screen saya kelihatan nggak sekarang? Kelihatan, tapi tulisannya nggak kelihatan, Bu. Tulisannya kelihatan? Aduh. Iya. Ini slide kosong saya sekarang kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Oke. Saya ini ulang ya, tadi yang tadi. Tadi kan udah dibuat tuh persamaan-persamaan ya, yang 25 sama dengan U plus tau 1 plus E11 plus 30 mu plus tau 1 plus E12 dan seterusnya, ini sampai 20 mu plus tau 1 plus E112. Habis ini kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Nah, ini untuk kelompok 1 kan. Kemudian untuk kelompok 2, jadi asalnya bisa lupa angkanya. Yang kelompok 2 itu tadi 34 mu plus tau 2 plus E21 40 mu plus tau 2 plus E22 dan seterusnya, ini sampai 45 mu plus tau 2 plus E 223 ya, tadi sampai 223. Ini terus yang kelompok yang ketiga 50 mu plus E3 plus E31 60 mu plus E3 E32 dan seterusnya, ini sampai 48 mu plus E3 plus E3 sampai berapa tadi? 25. Nah, ini semua akan kita buat matriks ya. Nah, kalau ini akan kita buatkan matriks, ini yang Y itu adalah 25, 30, sampai 20, ini sama, 34, 40, sampai 45, sampai 45,
Tipikan. Kemudian matrik X-nya, ya, ini kan kita kalau satu, ini satu, ini juga satu, ya, ini juga satu, kita yang pertama satu, ya, ini kan maaf ya, terus kesininya kita kali ini ke satu, ke dua, ke tiga, ditambah ini ke satu, ke satu, dua, sampai ke satu, 12, misalnya. Kemudian di sini dua satu, dua sampai dua tiga, tiga satu, ini sampai tiga dua. Ini akan menjadi matrik X, ini menjadi matrik beta, ini akan menjadi. Nah, untuk di sini X ini kan kali-kalikan gini nih. Ini kan ya, 1 kali. Kan ya harus yang pertama itu adalah 25 kali mu ditambah tos 1. Ditambah tos, berarti kan di sini ini harus satu-satu semua. Ya. Ini supaya ini kali-kalikan aja gitu. 30 sama dengan ini mu ditambah tos 1 ditambahkan S12 ya. Ini. Nah, sementara kan yang bawahnya itu enggak kan. Berarti di sini ini akan 0, ini juga akan 0. Kemudian sekarang untuk yang kelompok yang di bawah ini, kelompok yang di bawah kan dia hanya mu ditambah to 2 kan, to satunya enggak. Berarti kalau gitu yang di atasnya ini harus kasih 0. Ya, di sini 0, 0, 0. Yang kedua di sini kita kasih 1. Ini 0. Nah, begitu juga untuk yang sekarang yang ketiga, kelompok yang ketiga. Ini 0, ini yang di grup yang kedua dulu ini 0, dan di sini kasih 1. Ya, supaya ini nanti kalau dikalikan, jadi ini 50, ya. Ini kan 50 sama dengan ini mu ditambah, ini nanti kan 0 semua kalau yang di sini ya. Nah, ini kalau dikali-kalikan gini. Ini kan yang untuk yang di bawah hanya mengalihkan yang ini aja, yang lain-lain ini 0. Jadi ini hanya kode 3 ini 1, 1, 1. Ya, paham ya? Jadi bisa lah ini untuk membuat matriknya. Kemudian, jadi kan ingat prinsipnya data, saya selalu bilang kan suatu amatan itu dipengaruhi oleh komponen sistematik, gitu kan? Plus galat ya. Ada komponen yang dapat diterangkan, ya, data itu dipengaruhi oleh sesuatu yang dapat diterangkan, ini sistematik, dengan yang tidak dapat diterangkan, unexplained. Yang tidak dapat diterangkan ini masuk ke yang galat. Nah, yang dapat diterangkannya ini kita bisa trace yang mempengaruhi data itu apa? Oh, karena adanya perlakuan tadi sehingga mempengaruhi ini. Adanya perbedaan dosis pupuk mempengaruhi juga perbedaan hasil ini. Ini kan ada keragaman di sini. Keragaman di sini dipengaruhi oleh dosis pupuk tadi, dan juga selain itu ada faktor yang sama gitu yang mempengaruhi ini semua gitu ya. Bukan dikarenakan oleh pupuk ya, walaupun belum dikasih pupuk gitu ya, maksudnya walaupun belum dikasih treatment pupuk, tetapi ada suatu faktor yang sama yang mempengaruhi si ini hasil panen padi tersebut. Ya mungkin karena dia di lokasi itu mungkin karena pengaruh rata-rata ya dari mungkin kan pengaruh suku gitu ya, bisa gitu ya. Supaya ini tidak disebutkan secara eksplisit, supaya ada suatu faktor tertentu yang sama yang mempengaruhi keragaman ini. Nah, ini kita masukkan sebagai rata-rata umum yang mempengaruhi. Jadi antara hasil panen ini ada suatu rataan umumnya lah ya, rata-ratanya itu dari 3 lokasi itu berapa besar gitu ya. Nah, ini karena ini menghasilkan tadi kalau X-nya ini, matrik X-nya ini disebut dengan matrik rancangan. Ya, ini disebut dengan desain matrik. Nah, karena isinya hanya berupa matrik 0, 1, 0, 1, 0 aja. Jadi ini tidak full rank. Nah, cara yang pertama tadi adalah dengan melakukan reparametrisasi.
Nah, begitu reparameterisasi, saya dilihat ya. Nah, begitu direparameterisasi, ya tadi yang awalnya modelnya itu begini, ini menjadi tadi gimana? Ini ya ditambah BC ya. Nah, ini Y-nya mu ditambah TI ya. Jadi dibuat lagi matrix X-nya, kita dapatkan lagi nanti seperti tadi, nanti X-nya akan menjadi berpangkat penuh. Nah, jika X-nya sudah berpangkat penuh, kita bisa terapkan seperti di metode yang di bab 3 dan bab 4 tadi. Nah, kemudian di sini itu tadi yang diterangkan juga tadi kan B-nya memiliki banyak solusi ya pada matrix berpangkat penuh. Jadi beta 2 atau dengan B. Di sini tadi X aksen X pakai conditional inverse gitu ya. Kemudian X aksen Y. Nah, ini tadi gimana cara mencari X aksen X conditional inverse-nya sama yang tadi ya. Jadi kita cari minornya dulu ya. Kalian ada kuliah lagi nggak ini di sini? Ada yang ada kuliah nggak hari ini? Misalnya jadi kuliah. Halo? Ada Bu. Ada ya? Ada Ibu. Ya, Oke ada lah yang kalau ada kayak kuliah. gitu. Kuliah apa kalian? Cuma beberapa orang aja sih Bu. Oh gitu. Apa? Kuliah apa? KPB deh. Apa itu? Kalkulus ubah banyak. Oh, oke deh kalau gitu. Ini saya tadi mengulangi yang ini ya. Apa? Oh, conditional inverse. Tadi kan agak ini. Ya nanti bisa ditelusuri sendiri lah ya. Conditional inverse tadi. Intinya kan tadi Anda harus mencari minor dulu ya. Misal, ini ya tadi ya. Dan 2, 1, 1 itu kan terus 1, 1, 0, 1, 0, 1. Ini tadi mencarinya. Nah, tadi kan caranya kita harus cari minornya dulu. Ini sembarang ya, boleh minor di sini, boleh juga ngambil minor yang ini. Ya, jadi minor yang berbeda akan menghasilkan conditional inverse yang berbeda kan tadi ya. Nah, jadi ini dari minor yang pertama, ini tadi 2, 1, 1, 1 ya. Dicari inverse-nya ya, ini nah, inverse-nya ini gimana nih? Ini kan silang ya kalau nggak salah. Ini 1, 2, kemudian ini 1, ini 1, kemudian ini 1 per 1 kali 2, 2 ini 1, ini kan ya. Ini 1, ini kan 1, ini 1, ini 1, dan 2. Nah, kemudian ini ditransposkan dari sini. Nah, setelah dari inverse-nya, ini kita transposkan. Transpos sama aja ya. Ya, 1, ini 1, ini 1, 2. Ini nggak sih? Bener nggak itu transposnya sama? Bener ya? Nah, setelah ini kita replace ke sini. Tadi kan yang diambil ini ya. Jadi X aksen X ini minornya kan tadi dasarnya dari sini. Di replace
ini belum sini ya, kita masih belum dapetin. Satu dengan dua. Nah, yang lain-lainnya ini yang sisanya yang tadi 1 0 itu kita ganti dengan 0 0 0 0. Ya. Tapi ini belum menjadi conditional inverse-nya. Conditional inverse-nya tadi kan harus, tapi ini kalau ditranspose juga sama aja ya. Ini kita transposkan. Nah, ini kalau kita transposkan menjadi apa? 1 min 1 0 karena untuk ini sih. Terus min 1 2 0 0 0 0. Terus beneran aja ini negatif. Kalau algoritmanya sih gitu ya. Setelah kita menentukan minor, mencari inverse, kemudian mencari transpose, ya. Kemudian kita replacekan, kita substitusikan ke matriks yang tadi yang di awal akan dicari conditional inverse-nya. Kemudian elemen-elemen yang lainnya kita ganti dengan 0 semua. Ya. Setelah diganti dengan 0 semua, ditransposkan hasilnya ini. Nah, ini kebetulan sama ya. Ditransposkan, maka inilah yang akan menjadi conditional inverse dari matriks yang dicari. Ya. Jadi ini sebagai X inverse ya. Nah, kemudian kalau sudah kita dapat, kita cukup cari satu aja untuk mencari data-data yang lainnya, nanti pakai teorema yang tadi di 535 tadi ya. Nah, setelah kita mendapatkan conditional inverse, ini kita akan dapatkan juga untuk dirinya. Kita dengan ini. Oke, saya rasa cukuplah kali ya. Nanti dari cermati lagi. Mungkin biar Anda belajar, ini Anda kerjakan latihannya ya. Silakanlah kalau yang mau kuliah bisa langsung keluar. Ini nanti saya tuliskan ya latihannya nih yang di tengah 5 titik di halaman 295 ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali ya. Iya Bu, makasih Bu. Makasih Bu.